Terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal tersebut berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 di antaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pemirsa, Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dengan pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Joko Widodo sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemarin Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Jumat pagi kemarin, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa hadir sebagai terlapor dalam kasus dugaan fitnah terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia mengaku dicecar 68 pertanyaan. Namun, Dr. Tifa tidak menjawab sebuah pertanyaan karena penyelidik tidak bisa memperlihatkan fisik ijazah Jokowi. Selain itu, Dr. Tifa juga mempertanyakan keabsahan para pelapor. Ini ya kan seperti perkataan saya pertama kali saya katakan. Sekarang itu bukan Pak Joko Widodo yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Mereka siapa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan, ya kan? Makhluk yang misterius, manusia misterius lah begitu, kita nggak bilang. Ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya kepengennya satu, ijazah aslinya ada, oke, kita akan melangsungkan klarifikasi ini. Kedua, orang-orang ini mana, siapa mereka, kan saya mau tanya dulu itu. Tadi disampaikan nggak Bu? Nggak disampaikan, kan keabsahan mereka itu apa? Gitu.
Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdata terkait dengan perkara ijazah Jokowi yang diajukan oleh penggugat. Majelis Hakim bersikeras tidak memiliki kewenangan mengadili gugatan perdata keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinegoro mengatakan Jokowi memiliki tim khusus untuk isu ijazah palsu. Dan berikut cuplikan perbincangan Norman Hadinegoro dalam podcast Sindo News, to the point aja. Apakah Pak Jokowi itu kalau pas terakhir ketemu kapan? Ya ketemu langsung. Setengah bulan yang lalu. Setengah bulan lalu. Sempat ngobrol. 1 bulan yang lalu. Sempat ngobrol juga nggak misalnya, Pak Norman ini kenapa sih saya kok diserang sono sini ini? Suka ada surat-surat gitu nggak? Kalau pas ketemu. Aja. Malah kita piara. Oke. Oh gitu. Oh iya. Oke. Saran Pak, ini mah ke kita. Gimana? Contoh misalnya kita tanya tentang Amin Rais. Ya. Itu kan nyerahnya kan kayak apa itu? Ya. Apa jawaban Pak Jokowi? Biarin aja. Yang penting saya naik. Oke. Jadi sengaja dibelah biarkan naik aja. Oke. Nah, makanya kayak susah nebaknya susah gitu. Termasuk yang ini sekarang ijazah palsu isunya ramai terus ada biarin aja Nah, ini ada 2 kemungkinan. Oke. Satu membackup Pak Prabowo. Lu jalan terus gua pasang badan. Oke. Ini Pak Jokowi ya yang iya dong. Iya, oke. Yang kedua, kalau Pak Prabowo nggak nyaman kan dia cepat loh, dia ke luar negeri kan kemana-mana aman. Oke. Dengan wakil presidennya yang jaga di Indonesia, ya kan nggak ada kejadian, nggak ada apa. Ini satu contoh gitu loh. Nah, jadi Pak Jokowi itu sudah menyiapkan diri pasang badan untuk Prabowo. Oke, sebentar Bang. Tadi kan ada 2, 1 pasang badan. Yang kedua apa itu? Yang itu tadi dipelihara untuk biar dalam tanda kutip Pak Jokowi tetap ada terus di obrolan atau bagaimana? Oh tidak. Pak Jokowi itu udah skala internasional lah. Nggak perlu dia pasang badan untuk kepentingan yang pembangunan yang sudah dia laksanakan. Harus berkelanjutan. Nah, ini harus lestari, dijaga. Kerja aja yang bagus. Ya, jeleknya dikasih ke saya aja. Karena saya udah terbiasa dihina, terbiasa saya dicaci maki. Oke, itu kan yang pasang badan yang pertama. Yang kedua itu apa Bang? Kan tadi Pak Jokowi ini ada 2 kan? Bang Norman bilang yang pertama pasang badan. Termasuk penjelasan itu tadi. Yang kedua kira-kira apa? Pak Jokowi dengan isu-isu macam-macam ini. Gimana ya? Susah juga saya menjelaskan. Tadi sudah ada idenya. Tadi kalau nggak salah sebutnya biar malah justru saya disebut terus gitu. Ratingnya naik. Enggak, saya tanya tentang Amin Rais. Oh ya, yang nyerang terus. Pak itu gimana Amin Rais? Biarin aja. Ya kan, lucu-lucuan aja deh. Ya benar. Betul. Saya sering tampilin Amin Rais. Amin Rais itu lagi mau merebut gantiin Gibran, kan ketawa semua orang kan.
Nah yang sekarang jangan, ini sama nggak, ijazah kan ternyata Pak Jokowi nggak nanggepin, secara langsung kan nggak mau nanggepin kan, tapi diam-diam kumpul dan sebagainya. Apakah juga sama perlakuannya dengan ketika Amin Rais itu? Ada pernah bisik-bisik itu nggak? Biarin aja itu paling juga sama kayak Amin Rais itu. Kira-kira? Enggak, gini ya, saya tanya langsung. Iya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Oke. Oh, tim khusus untuk? Iya, masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti. Jadi ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya? Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada tim, begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Iya. Kamu punya gawe nih temen nih. Iya. Biar rame ya. Supaya nyaman gawenya kita bikin isu beginian. Ini biasa.